Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih bisa tetap beribadah kepada Allah, salat maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian yang alhamdulillah sudah biasa kita lakukan, sudah rutin di masjid ini, Masjid Al-Hilal UID, dengan membahas kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah di kitab ini tentunya masih membahas akidah yang benar dari ahli sunnah wal jamaah terkait dengan al-asma'u was sifat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 sifat ya. Yang pertama kita sudah bahas sifat wajah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang sebenarnya secara hakikat bukan majaz. Tentunya tidak serupa dengan wajah makhluk. Tidak ada serupa. Kita wajib beriman terhadapnya, tidak boleh kita menolak, atau bahkan tidak boleh kita membagaimanakannya. Kemudian yang kedua, kita masuk di sifat tangan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan, yaitu Allah memiliki tangan secara hakikat tidak serupa dengan tangannya makhluk. Tangannya Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, wajib kita beriman terhadapnya, tidak boleh juga kita membagaimanakannya, apalagi menolaknya. Dan itu yang kita bahas sebelumnya, wajah, kemudian tangan. Berdua ya kemarin ya. Nah, sekarang kita lanjut sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Wa qauluhu ta'ala ihbaran an Isa alaihissalam annahu qala. Dan firman Allah ta'ala mengabarkan tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam, bahwasanya dia berkata, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Kata Nabi Isa, engkau ya Allah mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ini ayat disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala untuk menetapkan sifat yang ketiga untuk Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala punya an-nafs. Allah Subhanahu wa taala punya an-nafs, diri. Allah Subhanahu wa taala adalah zat tentunya yang tidak menyerupai zatnya apa? Makhluk. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak boleh kita menolaknya. Karena penetapan sifat diri, nafs untuk Allah itu datang dalam Al-Quran, demikian pula hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada perselisihan di kalangan salaf. Wajib kita tetapkan. Adapun dalil Al-Quran
Di antaranya ayat tadi yang barusan penulis sebutkan, yang mana Nabi Isa alaihi salatu wassalam beliau berkata, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, kata Nabi Isa, dan saya tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Artinya karena masalah ilmu kita tentang Allah itu sesuai dengan apa yang Allah kabarkan, dan tentunya tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena la yuhituna bihi ilma. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diliputi oleh ilmu sedikit pun. Nabi saja bilang apa? La uhsi sana'an alaik. Itu Nabi Muhammad. Saya tidak bisa membatasi pujian kepadamu. Karena tidak bisa kita membatasi kebaikan Allah, sangat banyak. Maka juga zat Allah itu tidak ada yang bisa membatasinya. Bagaimana? Tidak boleh. Yang wajib bagi kita adalah beriman. Itu ayat pertama. Ayat kedua itu di surat Al-Maidah ayat 106. Penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nafs. Ayat yang kedua dalam surat Al-An'am ayat 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian telah menentukan atas dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Makanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluk, manusia, jinnya, dan hewannya, bahkan benda matinya. Semuanya berada di bawah naungan dari naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Titik poin kita, Allah yang menyatakan kata rabbukum ala nafsihi, Rabb kalian telah mewajibkan atas dirinya. Terdapat lafaz nafs. Jadi kita wajib tetapkan, karena Allah yang bilang Allah Subhanahu wa taala punya nafs. Demikian pula Masya Allah dalam hadis Nabi SAW sangat banyak, tentunya di sini kita sebutkan satu. Cukup untuk membuat kita beriman kalau Allah punya nafs. Yaitu misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Katanya Nabi SAW bersabda, ini mungkin sering kita dengar, kan ini doa. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini antara bacaan kita yang dianjurkan untuk kita baca. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan maha terpuji Allah. Adada khalqi, sebanyak ciptaannya. Jadi kita memuji Allah sebanyak ciptaannya. Tidak ada yang tahu sudah berapa yang Allah cipta. Jadi kita memuji dan menyanjung Allah sebanyak ciptaannya. Waridho nafsi, ini poin kita. Waridho nafsi, dan sesuai dengan ridho dari diri Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengagungkan, membesarkan Allah sesuai dengan ridho nafs, ridho diri Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsy, dan sesuai dengan berat arsy-Nya. Wa midada kalimati, dan banyaknya kalimat-kalimatnya. Banyaknya kalimat-kalimatnya. Yang menjadi poin kita, Nabi SAW katakan waridho nafsi. Jadi sifat an-nafs itu ditetapkan oleh Al-Quran. Kami sebutkan tadi 2 ayat, kemudian ditetapkan oleh hadis. Satu hadis tadi riwayat Imam Muslim. Dan tidak ada perselisihan salaf dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik akan ditetapkannya sifat an-nafs, tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Itu yang wajib kita tetapkan. Tidak boleh kita menolaknya.
Tidak boleh kita membagaimanakannya, dan tidak boleh kita menyamakan dengan jiwa atau diri makhluk. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Karena sekali lagi kami sebutkan kembali ayat supaya tertanam di jemaah karena sering didengar. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Ini sudah sering sekali kita sebutkan. Ini kaidah dalam bab keyakinan nama dan sifat Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Itu dijadikan kaidah. Kemudian juga kalau ada yang Allah lakukan berupa sifatnya, tidak boleh kita bertanya. Misalnya nanti dikabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Tidak boleh kita bertanya bagaimana tangannya. Tidak boleh. Karena Allah berfirman, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi makhluklah yang ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Jadi Allah tidak ditanya kenapa dia mentakdirkan Abu Lahab kafir. Iya. Ini di makhluk ini terkait dengan takdirnya, apalagi tentang sifat Allah. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi makhluklah yang ditanya. Ini dua ayat menjadi pokok keyakinan terkait dengan perbuatan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama tadi, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Jadi kalau ada disebut tangan Allah, langsung tidak serupa dengan makhluk. Disebut wajah Allah, langsung antum bilang tidak serupa dengan wajah makhluk. Disebut Allah di sini sekarang punya nafs, tentunya tidak serupa dengan makhluk. Terus tidak boleh bertanya bagaimana. Tidak boleh. Kata Imam Malik, bertanya tentangnya bid'ah. Kenapa? Karena Allah bilang ayat kedua, la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Jadi tidak boleh bertanya tentang Allah. Kita hanya beriman apa yang Allah kabarkan kepada kita dan apa yang Nabi Muhammad SAW kabarkan kepada kita. Ini sebenarnya kaidah umum dalam asma wa sifat tentang diri Allah. Dua ayat saja kita pegang sebenarnya sudah cukup. Misalnya nanti akan datang penyebutan dalam hadis bahwa Allah turun ke langit dunia. Sebenarnya ini pengabaran dari Nabi, cukup kita beriman saja Allah turun untuk mengampuni orang yang meminta ampun, menjawab doa orang yang berdoa. Iya, kan cukup kita beriman, itu cukup sebenarnya. Cuma kenapa ada orang sesat? Karena terlalu banyak bertanya, bagaimana turunnya? Apakah arsy kosong? Nah, bagaimana kalau di sini sekarang sepertiga malam terakhir, di Mekah belum? Terlalu banyak bicara, terlalu banyak bertanya. Kata Allah, la yus'al amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Tidak boleh bertanya. Yang wajib apa? Beriman. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Walaupun di Indonesia sepertiga malam, di negara lain belum. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Karena wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah. Allah kalau ingin sesuatu tinggal katakan apa? Kun fayakun. Jadi maka pasti akan jadi. Tidak ada yang tidak mampu, tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, termasuk kalau ada yang mengingkari sifat an-nafs, maka jawabannya sama dengan yang kemarin. Sama dengan yang kemarin. Cuma sifat an-nafs ini termasuk yang mereka tetapkan. Termasuk yang mereka tetapkan dari orang-orang Asy'ariyah. Sifat nafs, Allah punya zat, Allah punya nafs, mereka tetapkan. Cuma kalau ada yang menolak seperti orang Mu'attilah, karena mereka menolak semuanya, tidak ada yang dia percaya. Tidak ada yang dia percaya. Karena mereka niat baik ingin mensucikan Allah. Kalau kita tetapkan sifat nafs katanya, maka akan serupa dengan apa? Sifatnya nafsnya makhluk. Ini karena niat baik ingin mensucikan Allah, tapi jatuh dalam kesesatan. Tolak ayat, tolak hadis, tolak kesepakatan salaf. Tolak ayat, tolak hadis, dan tolak kesepakatan salaf.
tolak kesepakatan salaf. Ini yang membuat mereka jauh. Kemudian sifat ketiga, yang keempat. Ini sifat yang keempat ini termasuk yang ditolak oleh semuanya juga. Apakah dari Mu'tazilah, dari orang-orang ahli kalam, filsafat, demikian pula dari orang Asy'ariyah. Mereka tidak tetapkan sifat ini. Yaitu kata beliau wa qauluhu subhanahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rabbuk." Rabbmu datang. Kan begitu terjemahannya yang pas. Rabbmu datang. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, "Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah." Tidaklah mereka menanti kecuali Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka. Dua ayat belum sebutkan. Padahal yang sebelumnya belum sebutkan satu ayat. Kenapa? Karena sifat datang ini banyak sekali orang mengingkarinya dan banyak orang yang mentakwilnya. Kita akan sebutkan sebentar apa takwilnya orang Asy'ariyah di tafsir Quran, terjemahan Al-Quran. Dalam terjemahan Al-Quran. Jadi yang kemarin itu yang baca di terjemahan Al-Quran itu diterjemahkan apa? Kekuasaan. Iya, terjemahkan juga pahala. Tangan yang kemarin diterjemahkan juga apa? Nikmat. Atau ada juga yang terjemahkan dengan kekuasaan. Di terjemahan yang menyebar, yang tersebar. Jadi hati-hati. Ini juga. Wajah rabbuk. Rabbmu datang. Demikian pula firman Allah. Hal yanzuruna illa, tidaklah mereka menanti kecuali kata Allah, ayyatiyahumullah, Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka. Jadi lafaznya jelas. Allah datang. Ini sifat yang keempat, yaitu penetapan sifat datang. Allah datang di hari kiamat untuk memutuskan perkara hamba-hambanya. Dan sifat datang ini adalah ditetapkan oleh Al-Quran. Siapa yang mengingkarinya berarti dia tidak percaya Al-Quran. Ditetapkan oleh hadis Nabi SAW sangat banyak dan sepakat salaf. Adapun dalil Al-Quran tadi yang disebut oleh penulis dua. Allah berfirman, dia yang tahu tentang dirinya. Kata Allah, wa ja'a rabbuk. Rabbmu datang. Terjemahan yang selamat, Rabbmu datang. Iya. Demikian pula ayat yang kedua yang kami sebutkan tadi. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Mereka tidak menanti kecuali Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka. Adapun hadis di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yabqa man ya'budullaha atahum rabbul alamin. Sampai hingga jika tidak ada lagi orang yang menyembah Allah, maka Allah Rabbul Alamin akan datang kepada mereka. Yang bilang Allah datang siapa? Nabi. Dan ini yang disepakati oleh salaf. Ini yang wajib kita imani, karena Allah yang menetapkan untuk dirinya. Nabi SAW menetapkan juga untuk diri Allah. Allah datang. Dan ini juga disepakati oleh salaf. Tentunya datang sebenarnya tidak sama dengan datangnya makhluk. Tidak boleh antum bertanya bagaimana datangnya, atau tidak boleh antum mempersamakan, oh datangnya seperti datangnya makhluk. Tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini supaya antum paham, tahu kalau ada terjemahan ditafsirkan oleh ahlu ta'til, ahlu ta'wil dengan bimaji'i amri, datang perintahnya. Jadi itu tadi yang ayat waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa di surah Al-Fajr. Datang Rabbmu dalam keadaan malaikat bersaf-saf. Mereka bilang ja'a amru rabbi, datang perintah Rabbmu. Itu dia terjemahkan. Jadi bukan Allah yang datang, tapi apa? Perintahnya. Ada juga yang mengatakan datang wakilnya. Naudzubillah. Itu kesesatan yang jauh.
Bagaimana cara membantahnya ini? Kalau ada yang terjemahkan ini, sudah kami sebutkan di pekan lalu cara membantahnya. Sangat mudah, tidak perlu kita pikir panjang membantahnya. Bantahan pertama, ini menyelisih apa yang Allah katakan dan apa yang Nabi katakan. Allah bilang Rob datang, kamu bilang datang perintahnya. Allah bilang dia yang datang, kamu bilang perintahnya. Bukan Allah tapi perintahnya. Bukan Allah tapi utusannya. Ini menyelisih Allah. Ini juga menyelisih Nabi. Itu yang kedua. Nabi bilang apa tadi? Atahum rabbuhum, atahum rabbul alamin. Rabb alam semesta datang kepada mereka. Nabi bilang datang, mereka bilang apa? Datang perintahnya. Menyelisih hadis Nabi. Yang ketiga, menyelisih kesepakatan salah. Para sahabat bilang Allah datang di hari kiamat. Kalian bilang perintah Allah yang datang. Yang kita ikuti ini saja, dia selisih ini sesat. Karena para sahabatlah yang tahu makna Al-Quran. Karena mereka adalah yang menemani Nabi, manusia pilihan Allah, untuk menerima dan memikul beban yang disampaikan oleh Nabi utusan Allah. Sahabat kulluhum udul, sahabat semua mereka adil, tidak boleh ditolak kalau telah sah dari mereka. Telah sah dari mereka. Dan mereka tafsirkan, mereka sepakat bahwa datang Rob Allah yang datang, bukan perintahnya. Ini Masya Allah, ini ringan pembahasannya, kita juga tidak terlalu meluas karena sudah jelas sebenarnya yang benarnya keyakinannya dan yang salah dari kekeliruan orang-orang Mu'attilah dan orang-orang Asy'ariyah yang mentakwil. Kemudian juga ada bantahan yang keempat atau yang kelima yang disebutkan juga oleh para ulama, katanya ta'wil, kalau kita mau palingkan makna ayat ke makna yang lain, itu bisa diterima, bisa batil, bisa hak. Kapan batil? Kalau tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya. Jadi dia ubah maknanya dari ini ke sini. Batil kalau tidak ada dalil yang mendukung maknanya ini. Hak kita bisa benarkan kalau ada dalil pendukungnya. Anggaplah dia maknakan ke makna yang lain, terus dia punya dalil akan makna itu diterima. Itu diterima. Dan takwil mereka, datang Allah menjadi datang perintah Allah, tidak ada dalilnya. Takwil mereka, datang Allah, waja'a rabbuk, Rabbmu datang menjadi datang perintah Rabbmu, tidak ada dalilnya. Maka apa yang mereka lakukan itu adalah sesat, batil, tidak bisa diterima. Ini sifat yang keempat. Sifat yang kelima, dengan ini kita tutup pembahasan kita di malam hari ini. Kita sebutkan saja ya 3 sifat. Sifat yang kelima, ar-ridho. Sifat ridho, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridho terhadap hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Berdasarkan dalil, kata beliau, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi jelas sekali sebenarnya ayatnya radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Ini sifat ridho, bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi hamba-hambanya, termasuk sifat yang ditetapkan oleh Al-Quran, hadis, dan kesepakatan salaf. Tidak ada perselisihan. Termasuk sifat yang ditetapkan oleh Al-Quran, hadis, dan kesepakatan salaf. Adapun dalil Al-Quran sangat banyak. Di antaranya tadi yang kami sebutkan tadi, itu sudah pokok, itu satu ayat sudah cukup.
radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Jelas sekali, Allah ridho kepada mereka. Demikian pula hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Anas bin Malik. Perhatikan kata Nabi, innallaha la yarda anil abdi ayyakulal aklata fayahmadu alaiha aw yashraba syarba fayahmadu alaiha. Kata Nabi, Allah sungguh ridho. Jadi Nabi yang bilang, Allah sungguh ridho kepada hamba yang makan satu makanan kemudian dia memuji Allah. Jadi dia makan alhamdulillah. Iya, dia makan alhamdulillah, tidak tunggu sendama, Pak. Ke sebagian orang bunyi dulu baru alhamdulillah. Kata Nabi, sungguh Allah ridho kepada hamba yang makan satu makanan kemudian dia bilang alhamdulillah. Itu Allah ridho. Ini dalilnya bahwa kalau sudah makan kita baca apa? Alhamdulillah. Kita sendawa atau tidak? Kemudian memuji Allah atasnya. Au yashraba syarbah, atau dia minum satu minuman fayahmaduhu alaih. Kemudian dia memuji Allah. Jadi bukan hanya makan, minum juga. Jadi kalau kita minum, setelah minum alhamdulillah. Itu Allah ridho pada kita. Karena kenapa Allah ridho? Karena kita nampakkan nikmat, kita memuji Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Karena makan dan minum itu adalah nikmat untuk kita. Makan dan minum itu adalah nikmat kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat besar. Karena banyak dari saudara kita kadang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kita masih bisa. Makanya Allah ridho kalau setiap orang makan atau minum dia bilang alhamdulillah. Yang menjadi poin kita bukan makan minum kemudian alhamdulillah. Itu pembahasan fikih namanya. Pembahasan apa? Fikih. Yang menjadi keyakinan kita di sini awal hadis. Innallaha la yarda. Kata Nabi, sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul ridho. Jadi penetapan apa ini? Penetapan sifat ridho. Allah ridho. Allah ridho. Dan sekali lagi sepakat salah. Makanya wajib kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tanpa kita serupakan dengan makhluk. Tidak sama ridhonya makhluk dengan ridho Allah. Tentunya tidak akan pernah sama. Ridho Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Adapun kalau makhluk ridho sesuai dengan kekurangannya. Sesuai dengan kekurangannya. Ini yang wajib kita tetapkan. Yang perlu antum tahu, apa terjemahan dari orang-orang ta'til, orang-orang yang melakukan ta'wil, apa terjemahannya? Ini supaya nanti kalau antum lihat terjemahannya, itu terjemahan dari mereka. Mereka terjemahkan sifat ridho bisawab. Mereka terjemahkan dengan pahala. Jadi radhiyallahu anhum, Allah memberikan pahala kepada mereka. Baikkan terjemahannya. Jadi kan gini, kalau Al-Quran tak bisa dia tolak. Al-Quran tak bisa dia tolak. Bagaimana caranya? Dia takwil. Dia ubah maknanya. Itu caranya. Kalau hadis dia tolak. Kadang mereka punya alasan. Kalau dhaif dia bilang hadis dhaif. Kalau sahih Bukhari Muslim dia akan bilang hadis ahad. Tidak boleh diamalkan. Hadis ahad tidak ada meriwayatkannya kecuali seorang. Ya, atau kalau orang filsafat lebih jauh lagi. Jadi dia cari dulu sejarahnya. Ini yang meriwayatkannya masuk Islamnya kapan? Jadi kalau dibilang Abu Hurairah, nah Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun terakhir, tidak bisa diterima hadisnya. Masa dia sampaikan hadis ini dan dia baru masuk Islam? Itu caranya. Itu cara orang filsafat, cara ahli kalam untuk menolak syariat. Jadi kalau hadisnya Al-Quran, tidak bisa dia tolak, tidak bisa. Kalau hadis dia tolak. Jadi Al-Quran dia ta'wil. Jadi dia ta'wil kata-kata ridho Allah dalam Al-Quran dengan apa? Pahala Allah. Allah memberikan pahala. Na'udzubillah dari kesesatan. Padahal kalau dia terjemahkan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ini mudah sekali. Hati menjadi tenang, tidak ada juga perlu cari pahala dan yang lainnya terjemahannya.
Iya, jadi ini terjemahan mereka dan kita bantah mereka dengan bantahan yang biasa. Berapa bisa kita bantah mereka? Berapa sisi? Karena ini ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah, kemudian sepakat salaf, kita bisa bantah 3 sisi. Pertama, kalian tafsirkan menyelisihi yang Allah lafadzkan. Allah bilang radhiyallahu, Allah ridho. Kalian bilang Allah beri pahala. Berarti menyelisih Al-Quran. Bantahan pertama, cukup itu sebagai kesesatan. Kedua, yang kamu terjemahkan, kamu tafsirkan menyelisih yang Nabi katakan. Nabi bilang apa? Innallaha la yarda. Allah Subhanahu wa taala betul-betul ridho. Bayangkan ya, di lafaz hadis ini dikuatkan dengan inna dan lam. Bagi orang yang tahu bahasa Arab, ini betul-betul dikuatkan karena berlipat ganda. Sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul ridho. Kalian tolak, berarti kalian menyelisih Nabi. Bantahan kedua. Bantahan ketiga, kalian menyelisih para sahabat. Para sahabat terjemahkan, tafsirkan dan maknakan ridho dengan apa? Ridho. Kalian bilang pahala. Kalian bilang pahala. Dengan menyelisih 3 ini, maka nyata kesesatannya. Satu saja, menyelisih salaf saja sesat. Menyelisih jalan salaf saja sesat. Mungkin kami tidak perlu sebutkan lagi dalilnya karena sudah disebutkan di pertemuan lalu. Di pertemuan yang lalu. Jadi ini bantahan kepada mereka. Ini bantahan pokok ya. Antum sebenarnya tinggal hafal saja ini 3 bantahan pokok. Kalau ada yang salah menafsirkan apa? Ayat-ayat sifat atau hadis. Kalau ada ayat atau hadis, kita bilang 3. Menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, menyelisih kesepakatan salaf. Kalau hanya ditetapkan oleh hadis sama kesepakatan salaf, maka 2. Yang kamu tafsirkan menyelisih Nabi, yang kedua menyelisih kesepakatan salaf. Ini bantahan untuk mereka. Ini bantahan untuk mereka. Dan bantahan ini mudah. Karena kalau sudah begitu, kita katakan menyelisih Al-Quran, sudah tidak bisa lagi orang apa-apa. Karena tidak ada orang yang berani menyelisih Al-Quran. Iya, tidak ada yang berani orang yang berani menyelisih Al-Quran. Ini diantara bantahannya. Dan setelah itu beliau akan masih ini ya, masih banyak. Sifat-sifat sengaja beliau sebutkan secara singkat karena banyaknya orang yang menolak. Insya Allah kita ambil di pertemuan lagi yang akan datang. Sedikit-sedikit ya, karena ini keyakinan. Karena salah sedikit kita bisa jatuh di pemahaman Mu'attilah, Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah yang banyak tersebar di terjemahan Al-Quran. Na'udzubillah. Baik, sini ada beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Mohon dijelaskan Ustadz tentang kekeliruan beliau yaitu Ibnu Qudamah dalam bab menerima dan menetapkan ayat dan hadis sifat, tentang perkataan beliau yang seolah-olah mengikuti madhab Mufawwidah. Dan coba disebutkan perkataan beliau atau lafadznya. Jadi Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam muqaddimah di kitab beliau ini ada ucapan seakan-akan beliau mendukung madhab Mufawwidah.
Cuman kita harus bersangka baik, tidak boleh kita arahkan ke sana karena beliau adalah ahlu sunnah. Beliau ahlu sunnah, apalagi orang-orang Hanabilah, mereka terkenal kokoh di atas keyakinan yang benar, pengikut Imam Ahmad. Pengikut Imam Ahmad. Yaitu tapi ada ucapannya seakan-akan mengarah ke sana. Yaitu di sini karena dia sebut katanya, coba sebutkan perkataan beliau, lafadznya. Yaitu di poin kedua, beliau bilang, wa ma ashkala min dalika wajaba itsbatuhu lafdhan wa tarku ta'arrud li ma'na. Katanya apa yang muskilah, yang kita tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, maka katanya wajib kita tetapkan lafadznya dan kita tinggalkan maknanya. Wa naruddu ilmuhu ila qailih, dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya, itu kepada Allah. Jadi seakan-akan di sini ada bilang bahwa ada sifat tidak kita tahu artinya. Tentunya ini pendapat yang salah dari orang-orang mufawwidah, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah supaya kita tadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Mungkin enggak Allah perintahkan ditadabburi tapi kita tidak tahu maknanya? Paham kan? Kan tidak mungkin. Maka pendapat orang-orang mufawwidah jelas batil. Jelas batil. Karena Al-Quran akan sia-sia turun. Tapi di sini ada ucapan Ibnu Qudamah, orang arahkan kepada pendapat orang mufawwidah tadi yang saya sebutkan. Yaitu beliau bilang, kita tinggalkan maknanya dan kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya, Allah. Seakan-akan beliau bilang, yang kita tidak tahu maknanya, kembalikan kepada Allah. Berarti ada yang kita tidak tahu maknanya. Tapi maksud dari ucapan beliau di sini, apa yang kita tidak tahu, kita kembalikan kepada Allah. Maksudnya kaifiyatnya. Maksudnya apa? Kaifiyatnya. Karena mazhab Hanabila itu datang setelah Imam Malik, setelah Imam Syafi'i. Nah, Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i. Keyakinannya benar pasti. Nah, Imam Malik sudah tetapkan, Imam Syafi'i sudah tetapkan. Yang mereka nafikan apa? Bukan maknanya, tapi apanya? Kaifiyatnya, bagaimananya. Bagaimananya. Makanya Ibnu Qudamah kita arahkan di situ. Yang belum inginkan kita kembalikan, ya kita kembalikan kepada yang mengucapkannya ilmunya, maksudnya ilmu kaifiyah. Ilmu tentang bagaimananya. Makanya hanya Allah yang tahu bagaimananya, bukan kepada apa? Maknanya. Itu kita arahkan ke situ karena beliau adalah ahlus sunnah. Karena beliau adalah ahli sunnah. Baik, pertanyaan berikutnya, bolehkah kami mengqashar sholat duhur ke sholat asar apabila hujan terus menerus tiada henti? Sebagaimana kami pernah sholat maghrib lalu diqashar ke sholat isya, waktu kami pernah sholat di as-sunnah. Iya, kalau antum bersama imam masjid, antum lakukan, boleh. Adapun sendiri di rumah tidak ada tuntunannya. Karena nanti asar tidak ada lagi hujan, tidak ada udurnya antum untuk tidak ke masjid. Karena imam akan tegakkan apa? Jamaah. Jadi lihat, kalau antum bersama imam seperti kasus ini di as-sunnah, sholat apa? Maghrib, kemudian langsung sholat apa? Isya. Betul, karena antum lakukan dengan siapa? Imam. Karena sebentar tidak ada lagi imam isya, tidak ada lagi. Karena sudah sholat. Jadi lihat. Jadi kalau antum di masjid, imamnya antum lakukan jamak qashar, boleh. Berdasarkan hadis perkataan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, jama'na shalah min ghairi khaufin wala matar. Kami pernah menjamak salat tanpa ada rasa takut, tanpa ada hujan. Berarti kalau ada rasa takut atau ada hujan, boleh jamak salat. Boleh jamak salat. Itu dalilnya. Tentunya salat yang bisa dijamak, zuhur, asar dan maghrib, isya. Tapi ingatkan tadi sama imam masjid. Bukan antum jama di mana?
di rumah. Ya, udur deh, jamak saja supaya enak ini. Iya, enggak. Itu maksudnya saat mungkin. Saat mungkin. Kalau musafir, alhamdulillah seorang boleh jamak walaupun dia imamnya tidak jamak. Iya, ini kita berbicara saat mungkin tidak lagi safar. Ini ada pertanyaan masih terkait dengan pembahasan kita juga. Setiap nama Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan beberapa kaidah di antaranya. Setiap nama dari nama-nama Allah menunjukkan kepada zat Allah sifat yang terkandung dan pengaruh yang diakibatkannya jika nama tersebut muta'addi. Jadi setiap nama Allah itu pertama kalau dibilang Ar-Rahman, satu penunjukannya Allah punya zat. Ar-Rahman itu menunjukkan zat Allah. Yang kedua menunjukkan sifat Allah, sifat rahmah. Kemudian yang ketiga menunjukkan pengaruhnya kalau itu muta'addi. Tahu muta'addi? Ini yang ditanyakan. Yang muta'addi seperti apa, Ustaz? Dan yang tidak muta'addi itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Dan apa itu muta'addi? Jadi pertanyaan ketiga itu dulu yang harus dipahami sebelum 1 dan 2. Muta'addi itu ya tidak terbatas pada dirinya. Muta'addi itu tidak terbatas pada dirinya, tapi pengaruh pula kepada yang lain. Maksudnya kepada makhluknya. Contoh sifat yang muta'addi, Ar-Rahman, nama Allah yang kami contohkan tadi. Allah punya nama Rahman dan Allah punya sifat rahmah dari nama itu. Dan karena Allah punya nama Ar-Rahman dan punya sifat pengasih, penyayang, pengaruhnya Allah pasti sayang makhluknya. Tahu itu namanya pengaruhnya. Itu pengaruhnya. Sama dengan sifat contoh lain lagi, mungkin bisa dipahami lagi. Allah punya nama As-Sami. Apa artinya As-Sami? Maha mendengar. Berarti menunjukkan zat Allah As-Sami. Itu yang pertama. Yang kedua menunjukkan sifat Allah, yaitu Allah punya sifat As-Sam'u, mendengar. Pengaruhnya semua yang kita ucapkan itu Allah dengar dan Allah akan balas. Kalau Allah As-Sami memiliki sifat mendengar semua yang terucap, maka Allah mendengar semua ucapan kita dan pengaruhnya akan dibalas ucapan kita itu. Kalau baik-baik, kalau buruk. Itu maksudnya sifat apa? Muta'addi. Sifat yang ada pengaruhnya. Adapun yang tidak muta'addi selain itu, yang tidak ada pengaruh kepada apa? Makhluk. Yang tidak berpengaruh pada makhluk. Iya. Ini muta'addi. Muta'addi itu seperti apa? Yang tidak muta'addi itu seperti apa? Yang tidak muta'addi yang tidak punya pengaruh terhadap yang lain. Tidak punya pengaruh terhadap yang lain. Dari sifat-sifat yang hanya terbatas pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini yang disebutkan secara singkat ya. Dan ini sebenarnya dijelaskan di kitab lain. Kita kemarin tidak sebutkan secara. Apa hukum konsumsi obat herbal yang sudah diruqyah? Karena ada tulisan di label kertas obat ini sudah diruqyah. Apakah tidak termasuk orang yang
dihisab karena meminta dirinya diruqyah? Hukum konsumsi obat yang sudah diruqyah, karena ada tulisan di label kertas obat ini sudah diruqyah. Meruqyah obatnya tidak ada tuntunannya, dan itu nanti termasuk menjual ayat-ayat Allah. Iya, karena dia jual ruqyahnya bukan obatnya. Dia jual ruqyahnya. Dia ruqyah, dia tulis itu supaya naik harganya. Tadi kalau haba biasa 50.000, kalau haba ruqyah 30.000. Ini sudah menjual ruqyah, menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibolehkan seperti itu. Tidak boleh berdagang yang dijadikan jualan adalah nama Allah. Yang dijadikan jualan adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diharamkan. Tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu, kita tidak boleh membeli. Jangan membantu mereka di atas dosa dan maksiat. Tidak boleh kita membeli. Kalau kita beli dan kita minum, kita beli karena ada ruqyahnya, maka itu meminta diruqyah. Kalau itu hukum selanjutnya, itu adalah sama dengan meminta untuk diruqyah, karena itu pilihan kita. Kita lihat, baru kita beli, kita ingin diruqyah oleh yang itu. Iya, ingin diruqyah oleh yang itu, yang meruqyahkan. Ditambah lagi sekarang ini ada sebagiannya katanya diruqyah, tapi ternyata hanya diputar kaset. Jadi ruqyah kan banyak ini. Yang mau diruqyah, bukan dia ruqyah, tapi dia putarkan kaset merontal. Ini tidak ada pengaruhnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi yang untung dia saja. Kita rugi dunia, rugi akhirat. Iya, karena putar merontal tidak ada pengaruhnya terhadap yang diruqyah. Tidak ada pengaruhnya, karena tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Tidak boleh hal tersebut. Dan kalaupun kita lakukan berarti sama dengan meminta ruqyah. Bismillah, apa Ustaz? Anda ingin bertanya apa saja batasan-batasan terhadap lawan jenis pada lingkungan kerja yang syar'i? Apa itu lingkungan kerja yang syar'i? Gimana itu? Iya, lingkungan kerja syar'i. Sekarang ini orang berluas-luas menggunakan kata syar'i. Bahkan ada sebagian orang kirim bahasa Arab ketawa, hahaha, ketawa syar'i. Dari mana itu? Apa dalilnya kalau hahaha syar'i? Apa dalilnya? Ada sebagian orang dia ketawa, yang lainnya ketawa, hahaha, sentuh perut atau apa, dia kirim, dia bilang bahasa Arab, hahaha, di atasnya tertulis ketawa syar'i. Apa dalilnya? Karena syar'i itu harus ada dalilnya. Itu adalah ketawa bid'ah. Iya, itu adalah ketawa bid'ah, karena dia sandarkan ke mana? Ke syar'i. Sekarang orang bermudahan, ya, ada sebagian orang buka transportasi online syar'i. Saya tanya, kenapa syar'i? Karena akhwat bonceng akhwat, ikhwan bonceng ikhwan. Maksudnya akhwat keluar bonceng akhwat, itu sudah tidak boleh kalau tidak ada kebutuhannya. Kenapa dibilang syar'i? Kenapa dibilang apa? Syar'i. Syar'i itu butuh dalil. Apa dalilmu kalau ada akhwat di zaman Nabi bonceng akhwat? Nah, akhwat di zaman Nabi di rumah. Kan begitu. Ini ada orang bilang ojek syar'i. Siapa bilang? Apa dalilnya? Sekarang orang bermudahan. Sekarang ini kerja syar'i. Maksudnya gimana itu kerja syar'i? Oh, mungkin pakai hijab ya. Pakai hijab. Itu perlu disebutkan di sini. Apa maksudnya kerja syar'i? Apa yang diinginkan dengan kerja syar'i? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya bisa terhindar dari fitnah wanita? Ya, jauhi wanitanya, selesai cerita. Iya, dalam lingkup pekerjaan bagi sendiri maupun yang sudah menikah, hindari, jangan bermudah-mudahan dengannya. Jangan bermudah-mudahan dengannya. Walaupun untuk mengingatkan kebaikan. Kan sebagian orang malam-malam jam 3 malam karena teman sekantor sudah ke sholat. Walaupun itu membuka pintu syaitan. Sekarang sudah sholat, besok sudah makan. Iya, syaitan itu pintar, pelan-pelan. Iya,
Istrinya saja di rumah tidur ngoro, tidak pernah dia tanya, sudah ke sholat? Tapi orang istrinya orang, atau yang tidak punya istri dia tanya. Itu syaitan. Itu syaitan. Iya. Sudah ada? Ada? Belum? Belum. Bagaimana dengan keadaan orang yang membaca Al-Quran dan terjemahannya, namun terjemahannya ini sudah ditakwil, sementara si pembaca meyakini apa yang ada pada terjemahannya karena minimnya pengetahuan agamanya. Kalau itu terjadi sebelumnya, sekarang kita tobat, kita hati-hati dalam terjemahan yang ditakwil, kita hati-hati terjemahan yang ditakwil. Kita baca Al-Qur'annya dan cari terjemahan yang aman, cari terjemahan yang aman yang tidak ada takwilnya, yang tidak ada takwilnya. Bahkan terjemahan yang dibagi di Saudi itu ya, yang depak itu takwil. Walaupun dibagi Saudi kan tidak tahu terjemahannya, kan itu cuma kerjasama dengan tersebut. Jadi banyak takwilnya. Artinya kita baca saja apa yang kan tidak semuanya di Quran takwil. Artinya pada sifat-sifat yang mereka tidak terima dia takwil maknanya. Seperti itu tadi, wajah, ridho, tangan, yang beliau sebutkan. Karena yang disebutkan ini yang orang-orang tolak, yang orang-orang apa? Tolak atau takwil, yang orang-orang tolak atau takwil. Sebelumnya kita tinggalkan saja, kemudian kita baca yang baik dan yang benar. Apakah dengan ia meyakini apa yang telah ditakwil menjadikan dia berdosa? Iya, kalau dia sadar ada ilmunya, dia yakin ini salah, kemudian dia ikuti, yakini juga yang salahnya, berdosa. Adapun kalau dia tidak tahu, dia hanya baca saja sebagai orang awam, tidak tahu ilmunya, ternyata itu sudah ditakwil, tidak berdosa. Tapi harus dia belajar yang benar. Kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Baik, bismillah, kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan. Sebelumnya ada pertanyaan tapi kayaknya enggak. Mohon dijelaskan adab-adab di malam pertama beserta dalilnya. Ini pembahasan akan terbuka. Jangan ya, masih banyak orang yang tidak mau malam pertama. Apakah boleh pasangan suami istri di malam pertama itu melakukan jima? Biar tidak tunggu malam, boleh. Kalau kita tanya boleh. Iya, boleh. Kalau sudah akad kan jadi milik kita. Cuma kan ya pelan-pelan. Jangan sampai kita seperti memperkosa anaknya orang. Iya. Artinya ya pelan-pelan, namanya orang baru kita kenal. Tapi kalau kita tanya boleh. Bagaimana dengan seorang yang mengakui Al-Quran tapi tidak mengakui hadis? Gimana caranya? Orang yang seperti ini kafir, tidak ada perselisihan. Karena kalau dia percaya Al-Quran, maka ada ayat dalam Al-Quran mewajibkan kita mengikuti Nabi. Sangat banyak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim la'allahum yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami, wahai Muhammad, turunkan kepada kamu sunnah, hadis, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka berupa Al-Quran. La'allahum yatafakkarun, agar supaya mereka bisa berpikir." Ini pertama. Jadi kalau dia bilang saya percaya Al-Quran tapi tidak percaya hadis, kalau kamu percaya Al-Quran pasti kamu percaya ayat ini. Di surat An-Nahl ayat 44. Berarti pengakuanmu itu bertentangan dengan ayat yang kamu imani. Makanya kamu kafir dengan hal itu. Ditambah lagi kita bertanya dengan pertanyaan kedua, dari mana kamu sholat? Kalau kamu hanya percaya Al-Quran, berarti kamu tidak akan bisa sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran cuma dibilang wa aqimus sholat, dirikan sholat. Tidak ada dituntunkan bagaimana cara sholat di Al-Quran. Bagaimana caramu sholat? Jadi sangat bertentangan. Dia sholat seperti kaum mukminin. Dari mana itu? Ini bertentangan. Sekarang disebutkan zakat. Kita disebutkan misalnya terkait dengan zakat pertanian. Wa tu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan zakatnya saat panen. Berapa yang kita keluarkan? Itu tidak ada di Al-Quran. Di hadis baru dibilang apa yang disirami oleh air hujan, maka al-usyur, zakatnya keluar 1/10. Dan apa yang disiram oleh mesin kita keluarkan biaya, maka nisful usyur, setengah dari 1/10. Ini ke semua hadis. Gimana cara kamu keluarkan zakat? Ya, terus bagaimana cara kamu berhaji? Nah, haji itu kan dijelaskan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk haji karena Allah di Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Nah, haji ini tuntunannya itu di hadis Nabi. Di hadis Nabi. Gimana caranya kita berhaji kalau hanya percaya Al-Quran? Makanya orang yang seperti itu sekali lagi hukumnya, kalau dia tahu ilmunya wajib ikut sunnah, kafir. Karena Nabi bilang jangankan yang mengaku Islam percaya Quran. Kata Nabi, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Seandainya Nabi Musa hidup, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali ikut Nabi Muhammad. Jadi umatnya itu Nabi Musa ulul azmi.
Iya, tapi kalau dia hidup di masa Nabi, pasti dia akan beriman kepada Nabi. Pasti dia akan beriman kepada Nabi. Tidak boleh dia buat syariat sendiri di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi harus dia percaya Al-Quran, percaya apa? Hadis juga. Tidak boleh seperti itu. Keyakinan seperti itu adalah keyakinan kekafiran, tidak dibolehkan. Ini ada pertanyaan. Saya jualan di pasar sentral, Ustaz, dan jualan saya sama dengan jualan tetangga saya. Kata Allah, semenjak jualan saya sama hubungan kami jadi renggang. Kan jualannya sama. Iya, pada tetangga tapi jualan di sentral sama-sama tetangga, akhirnya renggang karena sama jualannya. Adakah dalam agama tidak boleh punya jualan yang sama dengan tetangga sebelah? Tidak ada. Kita jualan saja. Rezeki itu Allah yang atur. Yang arahkan hati pembeli itu Allah. Makanya kita keluar harus niat ikhlas karena Allah mau menjual. Kalau pelanggannya masuk di toko sebelah, itu belum dituliskan untuk kita. Karena Allah yang arahkan hati siapa? Hatinya pelanggan. Jadi dia harus belajar banyak tentang takdir. Tentang apa? Takdir dan ketentuan Allah. Bahwasanya Allah telah menulis semuanya sebelum diciptakan langit dan bumi. Semuanya telah ditulis untuk kita. Berapa rezeki kita, ya? Apakah kita orang yang bahagia atau sengsara? Itu semuanya ditulis. Ini yang seperti ini belajar kembali. Ya, takdir itu termasuk rukun iman. Adapun kalau dia merendahkan dirinya dengan kita tidak berdosa insya Allah. Kita tidak berdosa insya Allah. Jadi yang pertanyaan pertama, apakah dalam agama tidak boleh punya jualan yang sama dengan tetangga sebelah? Tidak ada. Ya, bahkan kalau bisa kita kasih semangat jualan seperti yang saya jual karena banyak orang beli. Banyak orang beli, ya kan? Kan tidak lari itu, rezeki kita tidak ketukar dengan tetangga kita. Tidak ketukar dengan tetangga kita. Tidak mungkin ketukar. Kemudian yang kedua, apakah tidak mengapa menjauhi teman yang tidak bisa membawa manfaat pada diri kita dan bisa merubah sifat kita? Sekalipun teman kita sering ikut kajian juga. Masya Allah. Perlu untuk tahu bahwa asal kita hidup harus bersama orang, harus hidup bersama dan bersabar terhadap gangguan mereka, apalagi orangnya juga kajian. Kata Nabi SAW terkait dengan hidup bersama, bahwa al-muslim alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal muslim alladhi lam yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Kata Nabi, Muslim yang bergaul bersama orang, apalagi teman sepengajian, dan bersabar atas gangguannya, anggaplah dia kadang ya ucapannya menyinggung perasaan, ya kasar karena memang dia dari Flores misalnya, memang ucapannya sudah begitu dari lahir, iya, kenapa ada orang ketawa? Berarti ada pelakunya ya. Baik. Jadi kata Nabi, Muslim yang bergaul bersama yang lain, apalagi satu pengajian, dan bersabar atas gangguannya, karena pasti punya gangguan. Mau satu pengajian, apalagi beda, pasti ada gangguan. Dalilnya apa? Al-Quran. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan kalian dengan sebagian yang lain itu cobaan. Apakah kalian bersabar? Itu pertanyaannya. Ana cobaannya antum, fitnahnya antum hadir banyak, cobaan bagi saya. Tidak bisa kita lepas dari sini. Apakah dengan adanya fitnah ini, cobaan ini, kita mau tinggalkan kebaikan? Tidak boleh begitu. Tetap kita lakukan. Atas birun, apakah kamu mampu bersabar? Ini potongan hadis tadi. Al-muslim alladhi yukhalitun nas. Muslim
yang bergaul bersama orang, wa yasbir ala adahum, dan bersabar atas gangguan mereka. Kalau ada gangguannya, ada ujian, ada fitnahnya, khairun, itu lebih baik, minal muslim, daripada muslim yang lam yukhalitin nas, tidak bergaul dengan manusia, walam yasbir ala adahum, dan tidak sabar atas gangguan mereka. Jadi lebih baik itu yang bergaul, bersabar atas kekurangan saudaranya, singgungan saudaranya, itu lebih baik daripada apa? Yang tidak bergaul. Yang tidak bergaul. Ini kata Nabi SAW. Walaupun kalau ada fitnah lebih besar, maksudnya fitnah agama ya, tentunya kita uzlah, lebih baik ada sisinya. Ada sisinya. Mungkin bisa dipahami. Jadi kita bergaul itu intinya lebih baik. Lebih baik daripada kita duduk di rumah tidak ada juga. Ini. Iya, apalagi di sini disebutkan pertanyaan, Masya Allah, pengajian juga. Itu masih lebih baik daripada orang awam yang tidak pengajian. Walaupun dia buruk sifatnya, walaupun dia buruk sifatnya, pasti ada yang antum suka dari dia. Pasti. Iya, jadi bersabar saja, Masya Allah. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala antum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah mencukur sebagian jenggot dengan niat merapikannya? Tidak boleh. Karena Nabi tidak suruh kita merapikannya. Yang Nabi suruh kulliha, pelihara jenggot. Tidak ada dibilang rapikan jenggotmu. Tidak ada. Nabi bilang khaliful Yahud, selisih orang Yahudi. Mereka itu pelihara kumis, tidak pelihara jenggot. Selisih. Nabi tidak bilang rapikan. Rapikan. Jangan sampai ada yang bilang, saya kalau berjenggot buruk sekali, seperti paku ke bawah. Ketahuilah, kaidah besar dalam syariat, kalau ada Allah dan Rasulnya perintahkan, pasti baik. Tidak ada yang tidak baik. Kalau ada orang bilang, kalau saya berjenggot maka saya akan buruk muka saya, itu karena kesombongan, mudah mau melakukan syariat. Karena perintah Allah, tidak ada yang tidak baik. Pasti baik. Kalau ada keburukannya, maka kebaikannya pasti lebih besar daripada keburukannya. Kalau ada orang, kalau ada perintah, kita merasakan berat, buruk, tapi ketahuilah kebaikannya pasti lebih besar daripada keburukannya. Pasti. Antum harus yakini, itu kaidah besar dalam syariat. Kalau ada perintah, pasti baik, murni, atau lebih besar kebaikannya daripada keburukannya. Sebagaimana kalau ada larangan, pasti buruk, murni, atau lebih besar keburukannya daripada kebaikannya. Daripada kebaikannya. Itu kaidah besar dalam syariat, harus dipahami. Jadi ketika Nabi bilang, oh kulliha, pelihara jenggot, oh ini kebaikan saya harus lakukan. Ini kebaikan saya harus lakukan. Enggak, jenggot saya akan jelek kalau saya berjenggot. Itu perasaanmu yang jelek, itu keyakinanmu yang tidak benar, bukan syariat Allah yang salah. Bukan syariat Allah yang salah. Karena syariat kalau suruh pasti kebaikan, dunia akhirat. Dunia akhirat. Itu laki-laki. Demikian pula perempuan. Perempuan diperintahkan cadar, itu pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Tidak ada sama sekali keburukannya di dunia dan di akhirat. Pasti itu. Pokoknya yang antum harus pahami, semua ada perintah pasti baik, semua larangan pasti buruk. Itu yang perlu. Terlalu lama ya? Hah? Sudah cukup? Hah? Tambah. Kita siapa? Pengurus masjid? Oh bukan, jangan disuruh. Saya mau tanya pengurus masjid, Pak. Kalau kita pasti minta saya sampai subuh. Coba pengurus masjid yang saya tanya. Siapa pengurus tadi? Tambah? Betul? Iya. Baik, tambah satu ya? Bismillah.
izin bertanya, apa hukum membalikan badan ke makmum setelah sholat? Bagaimana pula hukumnya jika tidak membalikan badan atau hanya berbalik ke samping? Mohon penjelasannya. Hukum membalikan badan sunnah dinukil dari perbuatan Nabi SAW. Nabi kalau selesai salam maka belum menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Jadi hukumnya sunnah karena Nabi apa? Lakukan. Adapun kalau balik ke kiri atau tidak balik maka dia menyelisih sunnah. Dia menyelisih apa? Sunnah. Iya. Dia tidak berdosa dengan hal tersebut tapi tidak dapat pahala. Dia tidak berdosa dengan hal tersebut tapi tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Itu wallahu a'lam. Kita cukupkan. Alhamdulillah, apa yang benar kita ambil di malam hari ini adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya itu kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.